Nah, di situ tempat bertapanya para Satria Linuwih, putra-putra Pandu atau Pendowo Limo. Masing-masing sumur itu dulu ada yang menempati. Pernah terjadi kejadian yang katakan di luar nalar begitu Pak, di sumur itu? Banyak ya, Habib dan santrinya itu nggak tahu keberadaan sumur 7. Ternyata pingsannya juga di pendopo itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Di kesempatan kali ini saya berada di salah satu pantai yang terletak di Kabupaten Malang, tepatnya di Desa Kalibening, Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Nah, di penelusuran kali ini memang pantai ini mempunyai banyak sekali kisah yang berkembang, mulai dari sebelum masuknya agama Islam di Nusantara maupun sebelumnya. Jadi di pulau ini banyak cerita yang berkembang, baik itu tentang adanya Nyi Roro Kidul dan peninggalan-peninggalan dari masa kerajaan sebelum Islam. Jadi memang banyak sekali mitos-mitos yang berkembang, dan di kesempatan kali ini saya akan menelusuri sebuah situs yang dinamakan Sumur Pitu. Nah, ada apa tentang keterkaitan Sumur Pitu dan pulau ini? Ikuti terus perjalanan kami. Nah, jadi di depan kita ini teman-teman merupakan pintu dari Sumur Pitu. Kita seperti akan memasuki sebuah hutan di sebuah gunung ya, ini yang lokasinya berada di pinggir pantai. Nah, ini memang cukup unik dan auranya memang juga sangat terasa mistis dan gaib ya. Nah, terdengar suara bunyi-bunyi burung yang cukup aneh ya ini. Nah, ojo dumeh moro adem. Bismillahirrahmanirrahim. Rahayu, rahayu, rahayu. Kita akan coba masuk dengan niat baik, dengan tujuan baik. Kita sudah melewati gerbang pintu masuk sebuah tempat yang dikeramatkan, yaitu Sumur Pitu. Nah, seperti apa sih sumur ini teman-teman, yang memang lokasinya itu cukup angker ya ini. Kita juga perlu mencari dengan teliti, karena menurut informasi juga sumur ini tidak begitu bisa terlihat kalau kita niatnya di sini dengan kesombongan, sembrono begitu. Namun di balik sumur ini juga ada sebuah kisah, yaitu adanya seseorang yang ke sini dengan sembrono, mencari sendiri dan kesurupan di sini, teman-teman. Nah, ini cukup unik juga, ada sebuah seperti sungai ya, yang airnya itu berwarna itu loh, hijau sekali ya, berwarna hijau seperti pertalite. Hijau ya. Nah, sumurnya itu di mana sih Mas? Sumur ini teman-teman sudah pada penasaran mungkin ya, karena kita juga mencarinya itu sendiri ini teman-teman, hanya berdua. Iya, hutan. Nah, ini banyak pipa-pipa yang mungkin air di lokasi ini disalurkan ke perkampungan begitu ya, mungkin. Iya, mungkin airnya tenang ya. Kalau kita
lihat bukan seperti sungai ya. Kalau sungai kan pastinya deras dan rawa ya. Ini nyumber gitu ya, kuning hijau kayak pertalite. Kayak ular ya anunya, oyot-oyotnya ini. Nah, kita cari terus teman-teman, di sebelah mana sumur tersebut ya. Dan ini tebingnya itu, gunungnya itu karang ternyata itu ya. Nah, kita cari terus di sebelah mana sumur-sumur ini ya. Wow, sunyi sekali teman-teman. Jadi kalau masuk hutan-hutan seperti ini, kita itu selalu harus berhati-hati, jaga sikap kita. Nah, ini apa, masih panjang ya lokasi sumurnya itu. Kita akan terus mencari teman-teman. Area hutannya juga cukup luas ya ini. Kita terus mencari banyak pipa-pipa di sini, dari apa namanya, seperti sungai tadi ya, sebuah kedung yang mana airnya itu disalurkan ini. Nggak tahu entah di pemukiman warga atau bagaimana. Ini tumbuhannya banyak bambunya teman-teman, gak serem sih ini. Yang penting kita tetap berhati-hati saja, tidak ada niat apa-apa ya. Bisa dirasakan ya teman-teman, bagaimana saat ini keadaannya itu ya. Apa di depan itu ya teman-teman, sumurnya itu. Nah, ini ada seperti tempat yang berjungkup loh. Jadi sungai tadi itu ya bukan sungai kan, ini betul, ini seperti sumber begitu teman-teman. Namun di sebelah sini sedikit kotor ya teman-teman, kotor. Ini bahayanya, biasanya rawa-rawa kayak gini ada. Iya, mungkin mas. Ini sepertinya sumurnya. Ya memang itu rawa-rawa itu sumbernya itu dari sana tadi. Nah, terlihat sangat mistis sekali teman-teman. Nah, ini yang dipercaya sumur Pitu itu ya teman-teman. Bisa dirasakan auranya memang sangat mistis. Nah, di sini ya, di sebuah batu berkarang itu ada lubang ya di situ. Nah, terus ini ada seperti kendi di sini, dan ada payung-payung serta ada sebuah patma ya, patma tempat beribadah orang Hindu saat ini, umat Hindu saat ini ya. Nah, mari kita coba lihat ke sini. Assalamualaikum, Om Swastiastu, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Nah, di sini ini teman-teman sumurnya itu. Nah, dari penamaannya kan 7. Namun yang kita bisa lihat ini hanya satu sumur ini. Bau
aroma-aroma bunga serta dupa itu sangat menyengat saat ini teman-teman. Dan ini ada pohon yang dililit kain putih dan kuning ya. Ini menjadi ciri khas di beberapa punden yang memang sering kita temui, jumpai, dan kita telusuri. Nah seperti ini sesajen yang aromanya sangat menyengat ya. Yang unik, sumurnya ini kan kayak sebuah karang begitu teman-teman. Namun ini sangat keramat dan konon air dari sumur ini tuh bisa untuk menyembuhkan sesuai niat dan tujuan. Karena 7 dilambangkan seperti kisah pewayangan dari tokoh yang terkenal ya di pewayangan, seperti Pandowo Limo dan tokoh-tokoh lain di dalam kisah pewayangan tersebut. Jadi memang niatnya mau seperti yang mana, mungkin 7 itu ada sebuah mitologi atau cerita ya. Nah nanti seperti apa jelasnya, kita juga akan mencari informasi lebih detailnya dari juru kunci yang merawat lokasi ini, dan mungkin beliau juga mengetahui adanya kisah dari tempat ini. Sejarah Sumur Pitu itu kan ada 2 sejarah ya. Sejarah sebelum ada Islam dan sejarah sesudah adanya Islam. Kalau sejarah sebelum adanya Islam ya memang di sini yaitu pewayangan itu sejarah yang tersirat tapi tidak tersurat tuh. Makanya di situ tempat bertapanya para Satrio Linuwih, putra-putra Pandu atau Pandowo Limo. Sumurnya kan 7, ditambah situ Raden Setyaki dan Raden Werkudara. Jadi pas ke-7-7-nya. Jadi masing-masing sumur itu dulu ada yang menempati tempat bertapanya para satria itu. Makanya kan sampai sekarang pun kan gitu, masing-masing satria itu kan punya apa istilahnya, kalau orang Jawa itu ageman, punya gaman, punya senjata beda-beda dan pusaka beda-beda. Sama sekarang juga gitu, misalnya orang ke sana untuk mencari apa, mencari rezeki atau untuk kelancaran rezeki dan mencari obat, nah itu ada sendiri-sendiri anunya kan gitu. Istilahnya, oh ini yang kalau di Sadewo ini pusatnya apa di sumur yang ke-7, misalnya Nakulo di sumur yang ke-6. Ini istilahnya untuk para petani tuh kan, biasanya orang itu kan sumur mempunyai manfaat sendiri-sendiri gitu. Dan manfaat tersebut sesuai dengan ageman dari para dewa itu dari para satria itu ya. Tuh. Terus Pak, selanjutnya Pak, apakah dari sumur 7 tadi sampai sekarang itu ketika ada pengunjung yang datang juga memanfaatkannya sama seperti apa yang dijelaskan Bapak? Ya kalau yang karena gini Mas, ke sumur 7 itu saya kan istilahnya nggak melarang, mau izin ke saya monggo, enggak yo monggo kan gitu. Apalagi sekarang, zaman sekarang ini ada banyak orang ngerti tapi nggak punya toto kromo, banyak orang pinter tapi nggak punya dugo lek wong Jawa kan gitu ya. Makanya kalau aku memang saya pertama sampai sekarang di situ. Kalau memang
izin melalui saya, ya saya kasih tahu, saya kasih arahan seperti yang ada di situ itu. Pernah terjadi kejadian yang katakan di luar nalar begitu Pak, di Sumur Tujuh? Banyak. Salah satunya Pak? Salah satunya gini ya, pernah seorang Habib ya, itu karena saya tahu dia Habib, santrinya banyak, terus dia dipanggil Habib. Nah, berarti itu kan Habib. Saya waktu itu nyapu ya, nyapu di jalan sana. Karena beliaunya seorang Habib, maka kan saya kasih salam, assalamualaikum gitu kan. Tapi dianya kan tidak menjawab. Karena saya kan hanya tukang sapu, pakai celana pendek ya seperti ini. Ya aku sih enggak apa-apa, enggak masalah. Tapi endingnya, imbasnya dari situ, dia mencari keberadaan Sumur Tujuh itu sampai sore, sampai habis maghrib enggak ketemu. Padahal di dekat situ. Iya, sudah masuk ke sana. Nah, begitu mau isya, waktu saya sholat isya ya, itu para santrinya ada yang ke pondok saya di situ, yang pondok bambu itu ya, mencari saya, katanya Habibnya ada apa? Ada masalah di sana. Ternyata Habibnya itu sampai pingsan, sampai kaku awalnya. Nah, dari Habib dan santrinya itu nggak tahu keberadaan Sumur Tujuh. Ternyata pingsannya juga di lokasi di pendopo itu, tapi dia nggak tahu kalau itu pendopo Sumur Tujuh, nggak tahu. Nah, disitulah makanya banyak kejadian-kejadian yang di luar nalar itu banyak. Indikasinya ada semacam campur tangan gaib, ya, betul, yang menyesatkan pikirannya begitu Pak, iya. Sehingga dia tidak tahu tentang keberadaan sumur tadi. Sampai muter-muter itu nggak ketemu. Karena mungkin meremehkan seseorang. Nah, akunya terlalu besar. Fisik begitu Pak. Mungkin begitu. Ya. Karena orang Jawa itu aja dumeh kan gitu. Ya. Ya sampun Pak. Terima kasih atas waktunya. Semoga sehat selalu. Amin. Banyak umur. Amin. Nah, mari coba kita lihat lagi ke sisi lain dari tempat ini ya. Nah, di sini juga seperti karang, lalu ada seperti rawa-rawa begitu ya. Nah, di sini juga ada tempat-tempat yang mungkin di lokasi ini sebuah tempat yang keramat begitu ya teman-teman. Dan di sebelah sana itu ada jalan teman-teman. Coba kita lihat ya. Serem banget. Ini jalan menuju aliran rawa-rawa ini. Namun saya tuh mohon maaf, takut ini mundur aja kita. Auranya itu sangat kuat sekali. Sepertinya mengaliri area rawa-rawa ini, Mas. Jadi teman-teman, mana? Buat mandi gitu ya. Namun yang sini kotor sih. Tapi dari yang saya duga tadi itu sebuah
sungai. Ternyata ini kayak sebuah kedung gitu loh, ya, sumber mata air. Mungkin yang titik pusatnya itu di bawah. tumpulnya itu di sini, ya. Jadi ini pedot gitu loh, atau entah ini menuju ke arah sumur, ya, kita juga tidak tahu. Atau mungkin bisa jadi sumur Pitu yang dimaksud itu berada di kubangan air di sini. Nah, tuh. Jadi memang aura lokasi ini sendiri cukup mistis, ya. Artinya sudah menandakan bahwa lokasi ini mempunyai kekuatan energi yang begitu kuat. Makanya banyak sekali orang-orang yang memberikan sesajen, ya, dan mungkin meminta berkah atau meminta keinginan lain, ya. Kan di sini juga disediakan tempat yang diberi cukup ikannya gitu. Nah, ini yang ke sana kemana, ya, namun kita tidak berani, teman-teman, karena jalan yang berpaving hanya mentok di sini. Kita juga takut, ya, menelusuri ke sebelah sana. Bau aromanya itu kuat sekali, ya. Ini sudah tidak ada jalan lagi, Mas. Mungkin ini tidak boleh sebetulnya kita ke sini, Mas. Jangan, Mas. Karena apa? Biasanya ini seperti hutan larangan yang kita itu pantang untuk masuk. Takutnya ada hal-hal yang tidak kita inginkan itu terjadi pada kita. Ya, kita akhiri sampai sini saja, Mas, ya. Karena mungkin berbahaya, teman-teman. Kita tidak mau mengambil resiko yang lebih ekstrim, ya, nanti terjadi pada diri kita. Agak sedikit sore, Mas. Iya, ini kan sudah agak surut gitu, ya. Nah, peralihan waktu antara siang dan malam itu kan di senja hari itu. Jadi takutnya sosok-sosok astral itu banyak sekali yang mulai muncul. Jadi kita akhiri sampai di sini. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian. Saya akhiri, terima kasih, semoga menghibur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam sejarah, rahayu, rahayu, rahayu.